di Asra sekitar 15 menit, Prof. Kami persilakan untuk mengupas kepemimpinan pemerintahan dalam menangani epidemi COVID-19 ini. Silakan, Prof. Terima kasih Profesor Johar Mansah Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera di kita semua, kawan-kawan semua, Ibu Wiwi, primadona kita, Ion primadona. Kemudian Chris tentu saja dan Pak Satya. Dan kawan-kawan hadirin sudah ada 38 partisipan ya, dalam kesempatan ini. Saya ingin memulai pernyataan bahwa pemerintahan kita baik pada tingkat, terutama tingkat pusat lah, mengalami kegagapan sejak dari awal, terlambat menangani. Sejak Januari sebetulnya udah ada indikasi, kita semua udah tahu lah, banyak sekali pejabat termasuk Presiden Jokowi dan Wapres dan Menteri Kesehatan bilang, wah, mengolok-ngolok virus corona COVID-19 ini nggak bakalan masuk ke Indonesia karena kalau kata Wapres ya kita suka talkin, jadi kalau talkin itu nggak mempan. Dan kalau kata Menteri Kesehatannya karena kita banyak berdoa ya, karena Pak Terawan Agus ini kan seorang Kristiani yang saleh, yang taat ya, jadi dia percaya sekali sama doa. Tapi kita lihat setelah sampai hari ini itu kegagapan itu masih terus berlanjut, ya kan? Bahkan dalam beberapa hari ini, 3 hari ini, saya kira sejak akhir pekan kemarin, kelihatannya yang terjadi itu adalah lawlessness, ketiadaan hukum ya. Walaupun kata Presiden Jokowi PPSB masih jalan ya kan, tidak ada pelonggaran, masih tidak boleh mudik ya kan. Nah, tapi yang kita lihat di jalan raya itu penuh sesak gitu. Jalan raya penuh sesak, pasar penuh sesak, ya pasar-pasar tradisional penuh sesak. Ya. Ini menjelang Lebaran, biarlah kayak menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi seolah tidak ada pandemi. Gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Jadi pada satu pihak pemerintah mengatakan, terutama Presiden Jokowi mengatakan tidak ada PPSB-nya, tidak ada pelonggaran, ya kan? Atau kalaupun ada, tapi kemudian menterinya bilang ada pelonggaran, tapi dengan catatan tertentu, dengan beberapa syarat tertentu, orang boleh naik pesawat penerbangan yang ada. Sampai kemarin ada satu maskapai kemarin sore itu sampai penumpangnya 107 orang itu. Kalau saya sebut aja Lion Air. Kalau 107 penerbangan, kalau pesawatnya 737 seri 800 itu udah penuh itu. Ya boleh dibilang penuh 80% lah atau 70%. Nah, maksudnya tidak ada lagi physical distancing di atas pesawat, itu nggak ada lagi physical distancing. Dan oleh karena itu jumlah orang yang ditemukan reaktif ketika diteliti dites dengan cepat, rapid test itu, dan juga dengan swab itu jumlahnya meningkat terus. Kemarin sampai 171 itu. Nah, jadi sebetulnya nggak ada tanda-tanda pelandaian. Bahkan di daerah-daerah juga meningkat terus karena banyak yang pulang mudik, tidak terbendung pulang mudik, karena juga memang bus ataupun travel pada ditahan, tapi mobil-mobil plat hitam itu jalan terus gitu ya, membawa itu. Dan lawlessness itu kita lihat yang terakhir di Sidoarjo kemarin, ada orang yang sudah meninggal COVID-19 di rumah sakit, diambil, di-hijack oleh keluarganya, kemudian dibuka, kemudian dimandikan seperti biasa, dan akhirnya satu RW beberapa orang positif COVID, dan kemudian satu RW-nya ya diisolasi. Nah, bayangkan itu lawlessness. Nah, karena juga terjadi kekacauan ya kan, kita lihat antara pusat yang mengatakan, atau bahkan juga mungkin didukung oleh katakanlah juga MUI misalnya, pusat yang mengatakan kita berpegang aja pada keputusan pemerintah, tidak ada
pelonggaran PPSB, bahkan memprotes 32 MUI seluruh daerah memprotes adanya PPSB, pelonggaran itu. Tapi kemudian kemarin sempat itu Gubernur Jawa Timur, Khoifah Indar Parawangsa, sepakat dengan pengurus MUI, NU, dan Muhammadiyah menyelenggarakan sholat Idul Fitri di Masjid Akbar. Walaupun semalam itu dibatalkan rencana itu. Nah, ini contoh-contoh Pak hadirin sekalian, betapa belum terjadi pelandaian sama sekali yang terjadi terus-menerus. Korban yang meninggal juga terus meningkat. Kemarin lebih dari 1.100, mungkin ditambah dengan 3.000 yang tidak terhitung. Ya. Belum sempat keluar hasil swab-nya, tapi sudah meninggal duluan dan dikuburkan, dimakamkan dengan prosedur ataupun protokol COVID-19. Itu paling banyak di DKI dan di tempat-tempat lain juga terjadi hal seperti itu. Jadi, para hadirin sekalian, poin yang pertama saya melihat bahwa pemerintahan kita ini memang agak morat-marit ya dalam menghadapi corona ini. Morat-marit, tidak ada koordinasi antara satu menteri dengan menteri lain bisa berbeda, ya kan? Dengan ketua gugus Satuan Gugus Percepatan, misalnya Pak Doni Monardo, itu juga terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi terjadi itu yang pertama, yang paling mencolok, nanti bisa kita lihat. Dan yang kedua yang terjadi bukan hanya antara pemerintah pusat, tapi juga dengan pemerintah daerah. Kita melihat ada semacam kontestasi gitu, perebutan mungkin pencitraan terutama antara pusat Presiden Jokowi misalnya yang didukung oleh LBP Luhut Panjaitan dengan Gubernur DKI. Dengan Gubernur DKI itu Anies Baswedan. Sampai sekarang pun gitu ya. Hari ini diberitakan bahwa gubernur membagi-bagi sembako gitu, dan dia menegaskan ditulis di sana itu, di bungkus tembakonya itu adalah dari APBD DKI. Menyindir gitu, menyindir karena ada paket-paket bantuan sembako yang bungkusnya itu dituliskan itu bantuan bansos presiden menghadapi COVID-19. Ini kan jadi ramai. Sampai Kompas menurunkan beberapa kali laporan mengenai itu, laporan berita mengenai itu. Jadi ada semacam kontestasi politik, rivalitas politik juga yang terselubung, tapi kemudian bisa dilihat oleh media, oleh orang-orang gitu yang kita lihat pertama-tamanya. Dan ini saya kira akan terus berlanjut, apalagi kemudian susah untuk menghilangkan itu. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya apa yang disebut penerapan kebijakan-kebijakan yang illiberal demokrasi, yang tidak mengarah kepada demokrasi yang sebenarnya, semakin tidak liberal. Atau sudah sebetulnya ini bukan gejala baru, gejala yang sudah cukup lama. Dalam 2 tahun terakhir ini pengamat demokrasi mengenai Indonesia, berbagai lembaga ya menyebut demokrasi Indonesia itu sudah flow demokrasi yang cacat gitu. Demokrasi yang cacat karena apa? Karena terutama karena tidak adanya atau semakin terbatasnya kebebasan orang beraspirasi. Orang-orang pada ditangkapi hanya karena mungkin mengkritik, hanya karena mungkin bikin apa di media sosial itu. Nah, tapi sekarang ini saya kira selama musim pandemi ini semakin berat. Tidak lagi hanya sekedar flow demokrasi, tapi juga illiberal demokrasi. Demokrasi yang tidak liberal, yang tidak cocok dengan demokrasi itu sendiri. Salah satu yang paling terlihat itu adalah terhapusnya trias politika, ya kan, oleh eksekutif. Jadi pemerintah, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu dan kemudian DPR, di mana kemudian di dalamnya ada soal anggaran, ya kan, yang sebetulnya itu hak dari DPR, tapi di DPR pun juga nggak dibahas. Rame-rame mengadakan kurs setuju gitu, kecuali PKS. Walaupun kemudian ada yang marah-marah bahwa ini Presiden sudah tidak mengabaikan, sudah tidak mengindahkan lagi
badan legislatif tidak lagi dipedulikan. Yang kedua, saya kira juga mengabaikan yudikatif, lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dengan menaikkan BPJS. Kan? Padahal sudah ada keputusan BPJS membatalkan keputusan Presiden untuk menaikkan BPJS beberapa bulan yang lalu. Sekarang dinaikkan kembali, gitu, tidak peduli, gitu kan. Nah, jadi inilah yang kemudian saya kira kalau yang pertama itu yang menyangkut legislatif, penganggaran Perpu untuk pembiayaan atau penganggaran itu hanya DPR, mungkin orang-orang yang terbatas lah, ya mungkin pengamat politik kayak Mas Kris gitu, atau Mas Kris lah, atau Pak Jo, ya kan, atau kita atau Ibu Wiwi itu mungkin ya. Tapi kalau yang kedua itu, yang kenaikan BPJS itu benar-benar melukai gitu, melukai banyak orang, ya kan, rakyat kecil. Kalau kita dengar, misalnya kita baca komentar dari banyak orang, dari beberapa orang gitu ya, itu keras sekali. Misalnya Pak Din Samsudin, Profesor Din Samsudin itu keras sekali. Dia bilang ini adalah kezaliman yang nyata. Itu pakai istilah kezaliman yang nyata itu istilah Quran itu dipakai oleh Din Samsudin. Jadi ini yang kedua ini, yaitu terjadinya mengarah kepada semakin meningkatnya illiberal demokrasi di Indonesia. Saya nggak tahu bagaimana nanti pemulihannya pasca pandemi COVID ini. Nah, yang terakhir, yaitu tentu saja menyangkut etika politik yang tadi sudah disinggung oleh Pak Jo tadi, Profesor Jo, dengan mengutip artikel itu. Saya memang kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada itu memang secara langsung atau tidak langsung bisa mengakibatkan memfasilitasi semakin membiaknya, semakin merajalelanya wabah corona ini kemana-mana gitu. Yang kita lihat, karena kebijakan yang tidak konsisten, kebijakan yang saling bertabrakan, saling membingungkan satu sama lain di antara mereka, dan ini mengakibatkan ya kita menjadi hopeless gitu. Satu dokter atau kemudian menjadi viral itu terserah Indonesia, terserah. Kita lihat banyak sekali tenaga medis yang meninggal, baik dokter maupun juga perawat. Tapi kemudian pada saat sama, kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang, tidak selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh tenaga-tenaga medis ini. Nah, jadi, yang paling terakhir sekali, kita juga melihat bahwa perkembangan politik ini mengakibatkan, boleh disebut lumpuhnya civil society. Misalnya, dalam soal politik, harusnya kan dengan partai yang sudah bergabung semua mengaminkan, mengiyakan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi, harusnya civil society menjadi kekuatan kontrol. Tapi civil society juga mengalami disorientasi setelah wabah, terutama di dalam aspek politiknya. Mungkin karena civil society lebih terfokus pada usaha-usaha filantropi, mengumpulkan dana, ya kan, dalam rangka membantu korban-korban maupun juga yang terdampak, mereka yang terdampak virus corona ini. Mereka yang membantu korban itu maksudnya menyediakan alat-alat APD dan lain sebagainya, alat-alat medis lain, itu kan ternyata kemudian tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Dan oleh karena itulah banyak sekali orang yang dari kalangan masyarakat sipil yang bergerak untuk mengumpulkan dana untuk menyediakan peralatan medis, ya, termasuk juga APD, termasuk juga mungkin ventilator sebagainya itu. Tapi tidak hanya itu, tapi juga mengumpulkan rangka membagi sembako atau membagi uang cash. Kita juga tahu laporan-laporan dari media ada orang-orang yang membagikan sembako tapi di dalamnya ada duitnya. Bayangkan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak inklusif. Ya.
Jadi orang yang nggak punya KTP DKI, misalnya nggak bisa dapat sembako, walaupun mereka nggak makan, susah, nggak kehilangan pekerjaan. Atau mereka yang tidak punya rekening, bank misalnya, untuk menerima transferan dari sisa dana sembako itu, yaitu 600.000, 250.000 atau 200.000 dibelikan untuk sembako, ya kan? Nah, sisanya ditransfer. Tapi transfer itu juga nggak mudah karena orang-orang ini nggak punya, kebanyakannya nggak punya rekening. Nah, ini jadi gimana? Apalagi karena sistem keuangan, sistem perbankan kita itu belum inklusif, sehingga orang-orang yang seperti itu tidak bisa dilayani oleh perbankan. Jadi Pak Jo dan Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu pengantar dari saya. Yang jelas pemerintahan kita itu baik pada tingkat, terutama pada tingkat pusat lah, harusnya memperlihatkan kepemimpinannya, harusnya memperlihatkan kesatuan, konsolidasi, tapi itu belum terlihat sama sekali. Ya. Ini kemudian akan ceritanya, meskipun nanti akan terjadi pelandaian korban-korban COVID-19 ini, tetapi rekonsolidasi pemerintahan saya kira memerlukan waktu yang lebih panjang lagi. Terima kasih Profesor Jo Hermansyah dan Bapak dan Ibu sekalian, saya stop di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari kita aplaus buat Prof. Azumadi Asra.